Halo guys, kembali lagi bersama saya, Nandi. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film seru berjudul Things Will Be Different 2024. Tidak pernah lupa, saya selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Fuck, man. You okay? Yeah, are you? Yeah. Found a room for the night. You good? Yeah, but I don't have any of the money. No, it's okay. I grabbed both bags. Fuck, sorry. The cops are coming around the corner and I couldn't find Hey, negative. it's okay. It's okay, alright? I'm just glad you're safe. Okay, so what now? Do we lay low at this place? Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Sydney yang menghampiri kakaknya yang bernama Joseph. Di dalam restoran itu, Sydney mempertanyakan berapa uang yang berhasil mereka dapatkan. Rupanya, Joseph dan Sydney baru saja melakukan aksi perampokan. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu kalau uang yang mereka dapat sebesar 7 juta dolar. Uang tersebut cukup bagi Sydney untuk membesarkan anaknya yang masih berumur 6 tahun bernama Steph. Mendengar suara sirine polisi semakin mendekat, Joseph pun mengajak Sydney untuk pergi ke suatu tempat. Fuck. Di tengah perjalanan setelah mengganti pakaian mereka, Sydney dibawa oleh Joseph menuju sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Ketika mereka melintasi ladang jagung yang cukup luas, tiba-tiba Joseph dan Sydney mendengar suara tembakan dari kejauhan. Ternyata, itu adalah perbuatan para pemburu yang beristirahat dan bersenang-senang di depan rumah yang akan mereka kunjungi. Agar semuanya berjalan dengan lancar, Sydney dan Joseph pun mengusir para pemburu itu. Hey! Who the fuck are you? One! You heard her. 5 more until I stop missing. Go! 5! Sesampainya mereka di dalam rumah, tampak jelas keadaan rumah yang berantakan. Bahkan saking tidak terurusnya, di dalam rumah itu terdapat sebuah bangkai hewan. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Joseph dan Sydney memeriksa keadaan di dalam rumah itu. Hingga sesaat kemudian, ketika mereka mendengar suara sirine mobil polisi mendekat ke arah mereka, Joseph tiba-tiba menyuruh Sydney untuk memutar jarum jam di ruangan lain seperti yang ia lakukan. Setelah itu, Joseph menunjuk sebuah pintu dan menyuruh Sydney untuk ikut masuk ke dalamnya. Disitulah Joseph mengeluarkan sebuah buku dan memerintahkan Sydney untuk mengikuti arahan yang ada di dalam buku tersebut. Saat Sydney menghubungi nomor telepon dan mengucapkan kata yang tertera di buku itu, Sydney mengikuti arahan selanjutnya serta menutup telepon tersebut. Peregrinazione. Tak lama kemudian, situasi menjadi hening. Dan ketika mereka berdua membuka pintu, secara mengejutkan situasi di luar menjadi sangat berbeda. Di mana ruangan dan kamar yang tadinya berantakan menjadi rapi dan teratur. Bukan hanya itu saja, mereka juga mendapati banyak sekali bahan makanan yang cukup bagi mereka untuk tinggal selama 2 minggu. 2 weeks and counting. Yang dialami Joseph dan Sydney adalah sebuah ilusi yang mereka ciptakan sesuai arahan yang tertera di dalam buku. Dan hal itu membawa mereka ke dimensi lain yang jaraknya cukup jauh dengan masa mereka sebelumnya. Buktinya di tempat itu tidak ada seorang pun selain mereka berdua yang hidup. Bahkan, tidak jauh dari rumah yang mereka tinggali, terdapat 2 buah tugu pembatas yang dilarang keras dilewati oleh Joseph dan juga Sydney. Hari demi hari mereka berdua lalui dengan penuh kesenangan. Hubungan Joseph dan Sydney yang awalnya cukup renggang berubah menjadi dekat. Meski mereka mempunyai tato yang sama di masing-masing lengan mereka, perbedaan rupanya terpancar pada diri Sydney dan juga Joseph, di mana Joseph dibesarkan oleh ayahnya dan Sydney dibesarkan oleh sang ibu.
Tidak mau berlarut dan mengingat masa lalu, Joseph mencoba untuk mengalihkan pembicaraan agar Sydney tidak terus mengingat keluarga mereka yang hancur. I know you think that I prefer the bite. so you hate my concoctions. Tepat di hari ke-14, ketika mereka berdua membereskan barang yang telah mereka pakai serta membuang sampah bekas sisa makanan mereka karena sebentar lagi akan kembali. Secara tak terduga, Joseph yang melintasi gudang melihat kalau pintu gudang tiba-tiba terbuka. Ketika Joseph masuk dan mengeceknya, ia sontak langsung pergi menghampiri Sydney. Dan betapa kagetnya mereka berdua saat mendapati kalau pintu yang sebelumnya mereka gunakan sudah terkunci. Atas perintah yang tertera di palang kayu itu, Sydney bergegas pergi ke pabrik atau kita sebut saja gudang yang langsung dikejar oleh Joseph. Di sanalah mereka berdua menemukan kerangka manusia dengan jam yang sama seperti rekan Joseph yang sebelumnya menyuruh mereka datang ke rumah itu dan memberi buku pada Joseph. Di atas kerangka itu terdapat sebuah tulisan yang artinya kalian berada dalam cengkeramanku, aku di sisi kiri dan yang lain di sisi kanan, menyerah atau bergabung dengan mereka, pahat di sini untuk mematuhi. Mengetahui tulisan tersebut, Sydney yang takut dan tak mau menuruti perintah itu pun memutuskan untuk berlari sejauh mungkin. Dan dikarenakan Sydney melewati tugu pembatas, sontak ia pun muntah mengeluarkan darah serta tak sadarkan diri. Beruntung, sebelum Sydney tewas, ia berhasil diselamatkan oleh Joseph yang membawanya kembali ke dalam rumah. Malam harinya, mereka berdua memikirkan jalan keluar dari tempat itu. Karena rekan Joseph telah ketahuan dan dieksekusi mati, mereka harus mencari jalan lain untuk membuka pintu tersebut. Dan ternyata, orang yang dimaksud Joseph tanpa sepengetahuan Sydney adalah Steph yang datang dari masa depan. Sedikit informasi, di sini Joseph sendiri juga tidak tahu akan hal itu. Daripada mereka harus terjebak di dimensi lain, Joseph dan Sydney memutuskan untuk menerima kesepakatan yang berlaku. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul sebuah brankas tua yang ada di hadapan mereka. Sesuai petunjuk yang ada di dalam buku, Joseph kemudian membuka brankas itu dan mendapati sebuah alat rekaman yang di sampingnya terdapat tulisan yang menyuruh Joseph mendengarkan rekaman tersebut. Rupanya rekaman itu mengatakan kalau mereka tidak seharusnya ada di sana. Karena tulisan itu juga menyuruh Joseph untuk bertanya, Joseph pun menanyakan, siapakah Anda? Sydney yang greget dengan percakapan mereka, langsung mengambil rekaman tersebut dari tangan Joseph. Alhasil orang misterius itu tidak lagi tersambung dengan mereka. Di sini Joseph dapat menyimpulkan kalau orang misterius itu berada di masa depan dan mereka berdua kini berada di tengah-tengahnya. Dengan ucapan tersebut, Sydney kembali memasukkan rekaman itu ke dalam brankas serta mengambilnya lagi. Tak diduga cara itu berhasil membuat mereka kembali tersambung dengan orang misterius tadi. Karena siklus yang mereka alami cukup rumit, orang misterius yang kita panggil saja Mr. X berniat untuk menghapus mereka berdua. Karena mereka dianggap sebagai penyusup dan tidak menghasilkan apa-apa bagi kaumnya. Merasa ada hal yang janggal, Joseph kembali berbicara dan bertanya, kenapa Mr. X tidak segera menghapus kami? Dan sebelum percakapan itu berakhir, Mr. X hanya mengatakan kalau seseorang akan datang menghampiri mereka. Seseorang yang sangat tidak mereka inginkan. Orang itu tidak bisa dilacak, dihapus, bahkan dikenali. Yang mereka tahu, orang itu hanya menggunakan pintu mereka dan meninggalkan kehancuran setelahnya yang mereka sebut sebagai penyintas. Jika Joseph dan Sydney ingin kembali ke tempat asalnya, mereka diberi perintah untuk membunuh penyintas itu serta membuang mayatnya tepat di sebelah tempat mereka saat ini. You have our word. We can then safely release you and your earnings at a time that is safe from harm and law.
Atas perintah itulah, dengan penuh kecemasan Sydney dan juga Joseph mencoba mengecek persediaan makanan mereka yang telah habis. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara dari lemari makanan yang saat dicek, makanan dan minuman yang tadinya habis kembali tersedia yang seperti sudah direfill secara otomatis. Di ruang makan, Sydney pun menyarankan pada Joseph kalau mereka harus secara bergantian berjaga di luar dan di sekitaran rumah. Tapi sebelum itu, mereka harus terlebih dahulu menyimpan beberapa senjata cadangan bila mana mereka terdesak atau kehabisan peluru. Sejak saat itu, Joseph dan Sydney pun melancarkan rencana mereka. Tak terasa, musim dingin pun telah tiba. Mereka masih saja berjaga dan menunggu kedatangan si penyintas. Hingga di suatu hari, Sydney yang selama ini telah mengumpulkan bukti-bukti dan catatan di rumah itu, menyimpulkan kalau semua yang mereka alami saat ini adalah permainan dari para penguasa elit global. Meski pada awalnya Joseph sempat menyangkal perkataan Sydney, tapi akhirnya ia juga merasa kalau apa yang mereka alami persis seperti perkataan Sydney, di mana para penguasa itu membutuhkan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Alhasil, Joseph dan Sydney lah yang diperintahkan dan dijebak supaya bisa menuruti perintah mereka. Beberapa waktu kemudian, ketika Sydney melakukan aktivitasnya seperti biasa, tanpa ia sadari, tak jauh dari keberadaannya terdapat seseorang yang sedang mengawasinya. Hingga ketika orang itu akan menembak Sydney, Joseph yang melihatnya pun langsung memperingatinya. Rupanya, itu adalah sosok si penyintas yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Tampak jelas Sydney dan Joseph langsung berpencar demi bisa menemukan dan membunuh si penyintas itu. Namun ketika Joseph mengambil senjata yang ia sembunyikan, beruntung Joseph tidak tertembak dan berhasil mengambil senjatanya. Kembali ke dalam rumah, ketika Joseph sedang mengecek peluru di senjatanya, tiba-tiba suara tembakan itu memancing Sydney keluar untuk mencari Joseph. Dan tepat di tengah kabut tebal, si penyintas menyalakan sebuah radio dengan musik dari kesukaan ibunya Sydney. Melihat Joseph sudah tak berdaya di samping si penyintas, Sydney pun mencoba untuk menembak si penyintas itu. Sayangnya, karena luka yang ia dapat, Sydney memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah demi mengobati luka-lukanya. Frustasi dengan keadaan yang ia alami saat ini, Sydney memutuskan untuk membongkar palang kayu yang menghalangi pintu keluar mereka. Tapi siapa sangka, walau Sydney telah menghancurkan kayu itu, papan kayu tersebut kembali ke tempat asalnya secara otomatis. Dan tidak lama kemudian, muncul sebuah brankas di hadapan Sydney, yang saat Sydney membuka dan mendengar suara dari rekaman tersebut, Sydney diperingatkan untuk tidak menghancurkan pintu itu. Karena jika Sydney melakukannya sekali lagi, ia dan juga Joseph tidak akan selamat. Disitulah Sydney bertanya, kenapa si penyintas membunyikan suara atau lagu yang disukai oleh ibunya. Mendengar hal itu, Mr. X pun mengatakan kalau orang yang ada di hadapan Sydney bukanlah ibu kandungnya. Dari sinilah kita bisa tahu kalau ternyata kedua orang tua Sydney dan juga Joseph beberapa tahun lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dengan kejadian ini, mereka bisa memperkirakan kalau kedua orang tua mereka terjebak di dimensi yang berbeda atau menjadi seorang penyintas. Namun di dalam percakapan ini, Mr. X kembali meyakinkan Sydney kalau orang yang ada di hadapan Sydney bukanlah ibunya. Sementara di sisi lain, Joseph yang akan mengambil pistol yang sebelumnya ia simpan, ditarik oleh si penyintas yang langsung menghajarnya.
Tanpa banyak bicara, si penyintas itu menyuruh Joseph berkomunikasi dengan Mr. X sesuai dengan arahan yang ia tulis di dalam buku. Tanpa diduga, si penyintas menyuruh Joseph melaporkan juga keadaan yang seakan-akan Joseph berhasil membunuhnya. Joseph yang penasaran kenapa si penyintas tidak berbicara dan malah berpura-pura pun menanyakan hal tersebut. Mendengar pertanyaan Joseph, si penyintas langsung menulis sebuah kata yang artinya dia ingin menemukan seseorang yang telah membunuh keluarganya. Sementara di waktu yang bersamaan, Sydney yang mendapat kabar kalau kakaknya masih hidup pun langsung pergi mencarinya. Tapi tidak lama dari itu, sangat disayangkan keberadaan Sydney diketahui oleh si penyintas yang langsung menyerangnya. Beruntung Sydney tidak terkena tembakan itu dan ia langsung bersembunyi. Saat si penyintas keluar untuk mengejar Sydney, Joseph yang sedari tadi berusaha untuk melepas ikatan tangannya pun pada akhirnya berhasil dan menyusul mereka. Melihat si penyintas pergi ke rumah mereka, Sydney bergegas pergi mengejar si penyintas itu. Meski ia berhasil menembaknya, rupanya si penyintas sangat kuat karena ia masih bisa berlari dan masuk ke dalam rumah. Hingga di suatu momen, pertarungan di antara mereka berdua pun tak terhindarkan lagi. Sayangnya, dalam pertarungan itu, Sydney yang mendengar suara rintihan dari si penyintas menganggap kalau orang yang ada di hadapannya adalah ibunya. Ketika Sydney mendekati si penyintas itu, tiba-tiba si penyintas malah menyerang Sydney. Untung saja Sydney berhasil membalikkan keadaan serta melihat wajah si penyintas yang ternyata adalah Steph. Tidak lama kemudian, Joseph yang baru tiba dan tidak tahu kalau si penyintas itu adalah putri kandung Sydney, langsung menembak penyintas tersebut. No. Atas kejadian barusan, sangat disayangkan. Demi menjaga sang buah hati, Sydney pun harus tewas oleh peluru yang Joseph lepaskan. Ketika Joseph akan mengejar si penyintas yang kabur, secara mengejutkan, pintu keluar baginya sudah rusak diakibatkan oleh si penyintas. Beberapa waktu kemudian, Joseph pun bercerita pada Mr. X kalau adiknya telah tewas dan si penyintas telah menghilang. Dalam percakapan itu, Mr. X pun menyuruh Joseph pergi ke gudang. Malam harinya, setelah mengubur Sydney, sesuai arahan, Joseph pun pergi ke gudang. Dan saat Joseph sudah berada di dalam gudang, pintu gudang seketika tertutup, di mana dari kejauhan terlihat seorang pria yang tidak lain adalah Mr. X. Dan Mr. X dihampiri oleh seorang wanita. Wanita itu kemudian menyuruh Joseph untuk tidak menengok ke arah mereka. Karena Joseph dan Sydney dianggap telah gagal dalam melaksanakan tugas mereka, Mr. X dan si wanita misterius berniat untuk melenyapkan Joseph saat itu juga. Mengetahui hal itu, Joseph yang tidak mau kejadian ini terulang kembali pun meminta kesempatan sekali lagi untuk kembali ke dimensi awal. Joseph berjanji kalau ia akan menyelesaikan tugas yang mereka berikan dengan sangat baik. Tak disangka, permohonan Joseph disetujui oleh Mr. X dan wanita itu langsung mengembalikan Joseph. Singkat cerita, setelah kembali, Joseph yang sudah mengetahui cara mereka mengatur waktu serta bermain, seketika bergegas menghampiri Joseph yang lain yang sama melakukan aksi perampokan dan akan menghampiri Sydney. Disitulah Joseph tak segan-segan membunuh dirinya yang lain demi bisa menghentikan siklus ini. Setelah itu, Joseph pergi ke restoran seperti di awal film tadi untuk menunggu Sydney. Sesuai dugaan, Sydney yang baru tiba pun menanyakan siapakah pria yang ada di hadapannya itu. Joseph yang sudah tahu kalau si penyintas adalah Steph menyuruh Sydney untuk menembaknya. Tapi sebelum itu, jikalau ia sudah mati, Joseph meminta Sydney untuk selalu ada di samping Steph. Kill me. Adegan tersebut menjadi sebuah penutup dari film Things Will Be Different. Dan spoiler di akhir, rupanya Mr. X dan wanita misterius itu adalah kedua orang tua Sydney dan juga Joseph. Terima kasih teman-teman yang telah menonton alur cerita dari film ini hingga selesai. Saya Nandi, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan kita bertemu lagi ya di video lainnya. Dan saya Nandi cabut dulu. Dadah.